Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di kesempatan pagi hari ini menjelang Ramadan. Allah SWT masih memperkenankan kita untuk kembali bermajelis ilmu. Semoga kita juga dimudahkan untuk meraih Ramadan tahun ini ya, dengan amal, iman dan juga ketaatan yang lainnya, qiyamnya, siamnya ya. Kita berharap mendapatkan keutamaan yang mulia di bulan Ramadan ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin nasallallahu wa iyyakum, talbis iblis. Di pembahasan kita masih di bab yang pertama, yaitu tentang seruan untuk selalu berpegang teguh dengan jamaah, berpegang teguh dengan sunnah, dan juga menetapi jamaah. Sunnah yakni sunnah Rasul SAW. Adapun jamaah yakni jamaah sahabat, sehingga tidak bertentangan kalau kita menyebutkan jalannya Rasulullah ya jalan sahabat juga, karena wajib berjamaah yani. Dan juga jamaah dalam arti yang lainnya, imam kaum muslimin, jamaah dalam arti pemimpin kaum muslimin ya. Ini masuk semuanya dalam makna jamaah yang dimaksud. Di perkataan yang beliau nukilkan dari riwayat yang ada ya, di antara yang belum kita sebutkan, setelah perkataan Abdullah bin Mas'ud kita pernah sebutkan ya, ada ijtihad, al-intiqsad sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Ini ungkapan yang singkat tetapi luas sekali maknanya. Berapa banyak orang kadang berpayah-payah ya, melakukan banyak amal tetapi keluar dari koridor sunnah. Dan kita dilarang menjadi pendeta, menjadi orang yang ahli ibadah tetapi tidak mengerti ilmu di agama. Karena ya, larangan dari Nabi SAW berawal juga larangan mengikuti, larangan Allah untuk mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ya menjadikan tandingan ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, menjadikan pendeta-pendeta mereka, menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tandingan bagi Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang baru aja masuk Islam pada waktu itu, dia mengatakan, "Lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka, menyembah pendeta." Ini sangkaan beliau ini sama dengan sangkaan kita ya. Kebanyakan kita pun menganggap beribadah itu, menyembah itu ya berarti sujud, ya, ruku. Padahal tidak itu yang dimaksud. Yang dimaksud Rasulullah SAW
Alaysa qad harrama, alaysa qad ahallallah, alaysa qad harramu ma ahallallah wa tuharrimuna wa qad harramu ma ahallallah wa tuharrimuna wa tuhalliluna ma ahallu, ya. Bukankah kalian telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Dan sebaliknya, bukankah kalian mereka para pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan? Ahallu ma haramallah fatuhilluna, kalian pun menghalalkannya. Nah, kata bala ya Rasulullah, benar itu. Maka kata Nabi, tilka ibadatuh, itulah bentuk penyembahan, ya. Ini sangat mendasar dalam berbab tauhid, ya. Bahwa di antara makna la ilaha illallah adalah, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala hanya dalam apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, ya. Jadi tidak boleh ada ketaatan yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang lainnya sifatnya mengikut, bukan murni kepada Rasul, karena bentuk taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar mencintaiku, mencintai Allah, katakanlah jika kalian benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan yang mengikut. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Rabb telah menetapkan, ya, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah sekali-kali kecuali hanya kepada-Nya, kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baktilah kepada ibu bapak. Berarti menunjukkan mengikut, ya, bukan asli perintah. Jadi perintah taat kepada orang tua, perintah kepada guru, kepada orang lebih mulia, semuanya itu adalah perintah dalam arti, ya, mengikut, ya, bukan asli. Sehingga seorang dilarang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dalam mentaati ulama misalnya, ya, mentaati orang-orang saleh, yang itu jelas-jelas bertentangan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian, ulama di antara kalian. Tapi itu Allah tidak menyebut dengan kata atiu lagi, taati lagi. Karena ketaatan pada ulil amri itu mengikuti pada Allah dan Rasulnya. Makanya tidak ada kata atiu yang tersendiri. Meskipun maknanya tentu wajib untuk mentaati umara, pemimpin, dan juga ulama selagi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala bentuk ahkam, hukum-hukum al-mukhalafah yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu, ya, bahwa itu adalah hukum yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita mentaatinya, maka berarti telah berbuat syirik. Ini agak rumit, agak membingungkan. Bagaimana satu syirik, satu maksiat? Ada orang berhukum dengan hukum Allah, tapi disebut maksiat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Kata Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini, kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fisqun duna fisqin, yaitu kekufuran di bawah kekufuran, artinya kufur asghar, kezaliman di bawah kezaliman yang besar, berarti kezaliman kecil, kefasikan di bawah kefasikan yang besar, berarti kefasikan asghar atau kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ketika ada orang berhukum dengan hukum Allah karena terpaksa, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, ya, maka dia dosa besar, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita tahu ada fatwa nyeleneh dari ulama kita, ustadz kita, syekh kita, kiai kita, ya, habib kita, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, lalu kita mentaatinya, ini yang syirik. Ini yang syirik. Beda, ya.
Karena kita tahu itu adalah menyelisih perintah Allah, menyelisih undang atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti tadi dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa rabbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka, ahli ilmu mereka sebagai tandingan bagi Allah. Wal Masih ibnu Maryam, bahkan mereka lebih parah lagi, menjadikan Masih ibnu Maryam sebagai anak Allah. Dan ini ta'ala Allah amma yaqulun, ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ini perkataan yang berbahaya, perkataan orang mengklaim punya anak, Allah punya anak. Ini adalah perkataan yang berbahaya. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, tunggu kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit runtuh dengan sebab perkataan itu. Nah, dan seterusnya. Lalu di antara perkataan yang disebutkan oleh Imam Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini, ya, perkataan Ibnu Abbas. Dia mengatakan an-nadhar ila rajul min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah ibadah. Wah, ini perkataan luar biasa. Kita melihat kepada orang yang dia adalah ahli sunnah, menyeru kepada sunnah, mencegah dari bid'ah, memandangnya saja sebagai ibadah, memandangnya saja sebagai ibadah. Jadikan kita takut pada Allah, jadikan kita semakin berpegang teguh dengan sunnah. Jadi gembira itu dengan gembira yang syar'i, yani gembira yang menjadikan kita memang semakin tertunjuk, ya. Di antara gembira itu adalah memandang seorang ahlu sunnah. Ahlu sunnah apalagi sangat sedikit. Karena orang-orang yang cerah wajahnya ada ahlu sunnah. Fa ammal ladzina yattad wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang cerah wajahnya, ini maksud kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ahlu sunnah. Jadi istilah ahlu sunnah itu sudah ada sahabat, di zaman sahabat. Dari tafsir ayat, adapun orang yang berseri-seri wajahnya, maka dia dalam rahmat Allah SWT. Maksudnya yang berseri-seri wajahnya adalah ahlu sunnah. Maka melihat wajah mereka ibadah, menjadikan kita semakin taat kepada Allah, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Ibadah di sini maksudnya mengingatkan kita kepada Allah, semangat untuk terus ibadah, mengokohkan dan meneguhkan pendirian kita. Ya. Apalagi Nabi mengatakan al-mutamassiku bi sunnati kal qabid al-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku bagaikan memegang bara api. Dari juga memegang sunnah bagaikan memegang bara api. Maka berarti orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah sangat sedikit. Maka memandang wajah mereka adalah ibadah, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan pandangan yang kultus berlebihan tentunya, tapi dalam rangka memuliakannya karena Allah SWT. Kembali dikatakan oleh Ibnu Jauzi, riwayat yang lainnya dari Abu Aliyah, perkataan Abu Aliyah, qala alaikum bi amril awwal, wajib bagi kalian untuk berpegang pada perkaranya orang yang pertama, maksudnya para sahabat. Alladzi kanu alaihi qabla an taftariqu, yang mereka di atasnya sebelum berpecah. Jadi maksudnya al-amrul awwal makana alaihi sahabat, diterangkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya. Kata beliau yang dimaksud adalah para sahabat wa tabi'un wa man iktada bihim. Perkara orang yang pertama, maksudnya urusan orang pertama ini maksudnya adalah sahabat dan orang-orang tabi'in dan mengikuti mereka. Dari apa saja? Ucapan saja? Tidak, minal i'tiqad, bahkan dari keyakinan. Alaikum bi amril awal, wajib bagi kalian untuk meyakini apa yang diyakini sahabat.
Wajib bagi kalian meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang tabi'in. Wal amal, bahkan termasuk amal, beramal sebagaimana amalan mereka. Wal ijtima', bersatu. Wal i'tiraf, saling berlemah lembut. Ya. Faqad kana amrul ummah mujtami'an, dan memang walillahil hamd, ya, umat ini para sahabat dahulunya memang bersatu. Wal qulub muta'allifah, hati-hati pun saling terkait, ya, saling berkasih sayang. Wal a'immah adilah, pemimpin-pemimpin adil. Wasultan qahiran, wal haqqu zahiran, kekuasaan yang kuat, yang berkuasa, dan kebenaran yang nampak, dan kebenaran yang nampak. Nah, ini dulu makanya alaikum bi amril awwal, untuk kembali kepada jalannya sahabat, apalagi sebelum mereka berpecah, ya. Adapun perselisihan di antara mereka bukan hal yang besar, ya, karena memang ijtihad, mereka ahlul ijtihad. Mereka mungkin salah melakukan satu, tapi Allah telah mengampuni mereka, Allah telah memaafkan mereka. Beda halnya dengan kita, kalau berselisih belum tentu dimaafkan. Penghisabannya masih di hari kiamat. Tapi para sahabat mungkin, ya, sudah diampuni sama Allah SWT. Dan andaikan pun mereka salah, sudah kita sebutkan, ya, ahlul ijtihad itu hukumnya. Kalau salah mendapatkan satu pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Dikatakan oleh Ibnu Battah Al-Akhbari, ya, beliau menyebutkan, ya, setelah menyebutkan panjang tentang wajibnya ijtima', beliau mengatakan wa inna ma dzakirtu hadhil ahadits fi hadzal mawdi' min al-kitab liya'lam al-ukhra min al-mu'minin wa dawul ara' min al-mumayyizin anna akhbar rasul qad sahhat fi ahli zamanina. Aku menyebutkan beberapa hadis ini, ya, dalam satu tempat, dalam satu kitab, agar orang-orang yang berakal dari kalangan ahlul iman mengetahui, dan orang-orang yang punya pikiran yang cerdas bisa membedakan ada kabar-kabar dari Rasulullah bahwa ini adalah telah sahih fi ahli zamanina, telah sahih di penduduk negeri kita, ya. Nah, makanya beliau mengatakan dan falyasta'milul hadar min muwafaqatihim wa mutaba'atihim wa yalzamu al-lija' wal iftiqar ila Allah subhanahu fil i'tisam bihablihi. Mereka kemudian menyarankan untuk mewaspadai apa saja yang bisa berkesesuaian dengan orang-orang yang tadi disebutkan. Ada aliran yang sudah mulai menyimpang, qad sahhat fi ahli zamanina, telah muncul, telah benar ada di penduduk negeri kami ini. Maksudnya berarti telah terjadi, ya. Telah terjadi ada penyimpangan di negeri kita ini, penduduk negeri kita ini. Maka hendaknya mereka untuk waspada dari mengikuti jalan-jalan orang yang menyimpang ini. Maka nasihatnya alaikum bi amril awwal, seperti kata Abu Aliyah, ya. Karena sudah mulai banyak penyimpangan. Di zaman itu saja sudah banyak penyimpangan, bagaimana sekarang? Jadi para salaf dahulu pun selalu mengingatkan untuk kembali kepada jalannya para sahabat. Karena kalau sudah mengikuti jalan-jalan yang lain pasti terkontaminasi. Dan kita tahu dari zaman Ma'mun lah masuknya filsafat Yunani. Jadi filsafat kalau dalam biologi mungkin atau dalam ekonomi mungkin masih masuk akal. Tapi kalau filsafat dalam teologi agama maka tidak boleh dipakai, ya. Filsafat dalam teologi maka tidak boleh dipakai, bahaya, merusak. Yang menjadikan rusak Ma'mun, Wasik, dan yang terakhir Mu'tasim, ya. Itu semua karena mereka berpegang pada filsafat, tidak lagi dengan al-amrul awwal, ya, tidak lagi bergaul dengan para sahabat dan tabi'in, menyimpang ini. Dan itu merembes, Pak, kalau melihat di kitab-kitab usul fikih, kitab-kitab para ulama kita, bahkan mustalah hadis pun ada istilah-istilahnya ahlul kalam, istilah-istilahnya filsafat.
Makanya banyak ulama kita pun terkontaminasi sebenarnya. Cuman kita kadang memaklumi mereka karena mungkin di zaman itu tersebar sekali filsafat. Makanya ada ulama-ulama Ahlus Sunnah tapi jatuh dalam ta'wil. Contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi rahimahullah. Mereka mungkin hidup di negeri yang memang notabene masyarakatnya adalah ahli filsafat, ahli kalam, ahli mantiq, sehingga bahkan berbicara tentang Quran pun sudah tafsirnya menggunakan mantiq, menggunakan filsafat, bukan lagi qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Ya, terkontaminasi. Sampai ada seorang penulis kitab Ushul Fiqh Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Kenapa? Karena memang terkontaminasi. Bahkan dalam usul fikih aja terkontaminasi. Makanya orang kenapa paham usul fikih kok kadang malah menyimpang, Ustaz. Banyakan dalil ya dia. Kalau ngomong kok banyak kaidah mulu, tapi diceramahi susah. Ya itu karena usul fikih yang dihafal sama dia adalah yang filsafatnya justru yang terkontaminasi tadi. Ya. Atau kaidahnya benar, tapi dia memahami dari sisi filsafatnya tadi, maka rusak. Sampai-sampai ada ulama yang menulis begitu ya, Al-Jizani, nasabnya Al-Jizani. Beliau menulis kitab Usul Fikih Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Usul fikih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada usul fikih, tapi menurut penyimpangan sehingga terkontaminasi. Kalau orang langsung dari kitab-kitab dahulu mungkin tidak pakai guru yang di atas sunnah, menyimpang jadinya malah. Dia ingin belajar hak kebenaran, tapi malah justru menyimpang karena mungkin di kitab yang dia baca itu sudah mulai zaman di mana penyimpangan terjadi. Ya. Maka alaikum bi amril awwal, kembali ya. Alaikum bi amril awwal, untuk kembali memahami nas-nas itu sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Auza'i rahimahullah ta'ala, isbir nafsaka ala sunnah wa kif haitsu waqafa al-qaum. Sabarlah atau sabarkanlah dirimu untuk tetap di atas sunnah. Berhentilah sebagaimana mereka berhenti. Siapa mereka di sini? Para sahabat dan tabi'in. Waqul bima qalu, ucapkan dengan apa yang mereka ucapkan. Jangan lebih dari itu. Ya. Waquf amma kaffu anhu, tahan dirilah dari apa yang mereka juga menahan diri darinya. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, karena ini harusnya membuatmu lapang dada sebagaimana hal ini juga telah membuat mereka lapang dada. Ini yang benar ya. Isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah di atas sunnah, tidak perlu melirik dengan filsafat, tidak perlu melirik dengan pendapat-pendapat. Kalau sekarang sudah mulai dipaksakan hermeneutika, apa itu, tafsir yang untuk dipaksakan untuk Injil lalu ditafsirkan juga untuk Quran, ini jelas kacau ya. Makanya muncul generasi-generasi yang ngaco akhirnya, karena memahami tafsir Quran dari sisi bagaimana mereka memahami Injil. Bahkan Injil saja susah untuk ditafsir dengan tafsir itu, apalagi Quran. Karena Al-Quran kita tahu tafsir ada dua, tafsir bil maksur dan tafsir bil wahyi. Tafsir yang dengan riwayat-riwayat yang maksur dan tafsir dengan akal semata. Yang selamat yang mana? Yang maksur tadi. Nah, kayak ciri khas tafsir Tabari, Ibnu Katsir itu dengan maksur riwayat-riwayat. Ya, kadang membuat sekalipun mungkin membawakan Israiliyat, tapi mungkin sekedar pemaparan, bukan untuk hujah. Ya, tapi lebih dominannya adalah riwayat-riwayat yang sahih. Nah, maka kalau pemula mungkin jangan membaca tafsir Ibnu Katsir yang masih tebal itu ya. Tapi bacalah yang sudah ditahdzib. Ada ulama India namanya Syekh Sofi Rahman Mubarakfuri, juara 1 penulisan kitab Sirah Nabawiyah. Nah, beliau juga punya ringkasan tafsir Ibnu Katsir seginilah dicetak, karena kecil-kecil hurufnya, Arab masih Arab. Saya belum lihat terjemahannya.
Ada juga nasib Muhammad Rifai, ya, itu juga termasuk sudah mengumpulkan yang sahih-sahih saja, atau kumpulan para ulama yang telah mengkaji tafsir Ibnu Katsir bareng-bareng, kemudian dibuang riwayat-riwayat yang lemahnya, dibuang Israiliyatnya, lalu dikumpulkan jadi paling simpelnya. Nah, ini orang-orang yang nggak paham bilangnya Saudi membaca Ibnu Katsir, membuang-buang. Bukan begitu. Itu kumpulan ulama, ya, meneliti kitab Ibnu Katsir ini, kemudian memastikan riwayat-riwayat yang sahihnya dan membuang yang lemahnya. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan kemudian menganggapnya justru membaca atau membuang-buang. Ini tidak membuang, justru ini sedang mentahqiq, mentarjih, menguatkan, ya, mana yang kuat dan seterusnya. Nah, itu kalau belajar minimal itu, ya, pemula, jangan yang panjang nanti malah bingung. Karena bisa jadi kontradiksi, ya. Kadang beliau memaparkan kontradiksi, pendapat yang berbeda, lalu beliau juga tidak, seakan-akan tidak merujikan yang mana. Tapi kalau dengan membaca yang sudah di tahqiq dan juga sekaligus di tahdzib itu semacam bearing kasar, tidak begitu tebal, membuang riwayat-riwayat yang panjang, ya. Dari ini sudah dibuang semua, langsung riwayatnya langsung. Ya, lalu kemudian apa tuh tafsirnya Ibnu Katsir, kesimpulannya bagaimana? Ya, itu sebenarnya pendapat Ibnu Katsir, bukan peringkas, bukan. Nah, itu memudahkan. Isbir nafsaka ala sunnah wa qif haitsu waqafa al-qaum. Teguhkan, sabarkan dirimu di atas sunnah dan berhentilah sebagaimana mereka kaum berhenti. Maksudnya apa yang mereka di atasnya, kalian juga harus di atasnya. Tegak di atas apakah mereka ikuti juga, ya. Wa qul bima qalu, katakan sebagaimana yang mereka katakan. Wa kufa amaka fu anhu, dan tahan diri dari apa yang mereka juga menahan diri darinya. Tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, ya, yang jelek tentang para sahabat Nabi SAW. Ya, tidak menceritakan keburukan-keburukan sahabat, misalkan Muawiyah, ya, pernah berseteru dengan Ali, kemudian kita membesar-besarkannya, tidak perlu, karena Muawiyah itu punya keutamaan yang luar biasa radhiyallahu anhu. Siapa Muawiyah? Penulis wahyu, yang menulis Quran, membukukan Quran sebelum dibukukan oleh para sahabat itu, yang mencatat wahyu di pelepah kurma, di kulit, itu termasuk di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, selain Zaid bin Sabit. Maka jangan pernah, ya, kemudian meremehkan Muawiyah karena pernah berseteru dengan Ali misalnya. Tidak perlu. Semuanya sahabat, semuanya adalah sahabat Ridwan alaihi ajmain. Wa kufa amma kafu anhu, maka tahanlah diri dari apa yang mereka juga menahan diri darinya. Tidak membicarakan tentang sahabat, keburukan-keburukan sahabat, ya. Tidak menceritakan aib-aib mereka, ya. Nah, wasduk sabila salafikas, tapi tempuhlah jalan salafus saleh, fa innahu yas'uka wasi'ahum, karena ini harus membuatmu lapang sebagaimana hal ini telah membuat mereka juga lapang. Ditambah Imam Auza'i juga mengatakan dalam ucapan yang lainnya, ra'aitu rabbal izzah fil manam. Ini nanti antum belum siap, bahaya ini. Jadi di antara hal yang mungkin jarang dikenal dan diketahui orang adalah tentang melihat Allah. Kita sepakat akidah Ahlussunnah bahwa melihat Allah di dunia tidak mungkin, yaitu dengan penglihatan mata langsung tidak mungkin. Meskipun Rasulullah SAW ketika Mi'raj, ya, ada yang mengatakan di kalangan sahabat melihat langsung, tapi yang benar min wara'il hijab, ya, dari belakang hijab. Jadi Allah baru menampakkan cahayanya. Allah baru menampakkan cahayanya, itu pun masih dilihatin min wara'il hijab. Jadi yang benar Allah di dunia tidak mungkin dilihat. Nah, ini prinsip. Yang kedua, tapi para salaf membenarkan akan adanya riwayat-riwayat dari sahabat yang bermimpi melihat Allah. Nah, hati-hati kalau belum pernah belajar akidah ini bisa menyimpang. Nah,
untuk dikira saya orang mengatakan kata-kata yang di luar pendapat yang benar. Ya ini kalau belum pernah mendengar, ini Abu Syakir mengatakan ra'aitu rabbal izza fil manam. Aku melihat Tuhanku yang maha mulia ada dalam mimpiku, dalam tidurku. Faqala li ya Aba Abdurrahman anta alladhi ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar qultu bi fadlika ya Rabb. Allah mengatakan kepadaku, Allah berfirman kepadaku, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdurrahman, engkau yang memerintahkan perkara yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kata Imam Auza'i, itu semua dengan karunia-Mu ya Rabb. Qultu ya Rabbi amitni 'alal Islam. Wahai Rabbku, matikan aku di atas Islam. Dalam mengomentari perkataan ini, Imam Qadhi Iyad mengatakan lam yakhtalifil ulama fi jawazi ru'yatillah fil manam. Para ulama tidak berselisih pendapat, tidak berselisih berarti sepakat. Ya, bolehnya, boleh disebut mungkinnya, sangat mungkinnya seorang itu melihat Allah di dalam tidurnya. Sekali lagi ini yang bagi yang belum pernah dengar, dengarkan aja dulu ya. Agak aneh mungkin ya bagi yang belum pernah dengar. Ini disebutkan dalam Fathul Bari jilid 12 halaman 387. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan qad yaral mu'min rabbahu fil manam. Terkadang bisa jadi seorang mukmin melihat Tuhannya dalam tidurnya. Fi suwarin mutanawwi'atin, dalam bentuk yang berbeda-beda. Ala qadri imanihi wa yaqini, sesuai dengan kadar keimanan dan yakinnya. Fa idza kana imanuhu sahihan, apabila imannya sahih, lam yarahu illa fi suratin hasanah, dia tidak akan melihat Allah kecuali dalam bentuk yang baik. Wa idza kana fi imanihi naqsun ra'a ma yusbihu imanahu, kalau dia masih ada kekurangan pada imannya, tidak baik maksudnya, maka dia akan melihat sesuai dengan yang serupa dengan imannya tadi aja. Ya. Wa ru'yal manam laha hukmun ghairu ru'yal haqiqah fil yaqdah, dan ru'ya mimpi di saat tidur itu hukumnya sangat berbeda dengan mimpi di saat sadar. Ya. Walaha ta'bir wa ta'wil, mimpi dalam kondisi melihat Allah dalam kondisi mimpi ada penakwilannya dan ada tafsirnya. Wa lima fihi min al-amsal al-madrubah lil haqa'iq, dan juga ada permasalahan-permasalahan yang dipermisalkan lil haqa'iq, untuk memisahkan hakikat ya. Jadi maksudnya ada takbir di dalamnya. Takbir itu dengan mempermisalkan sesuatu yang kemudian untuk memahami hakikat tadi. Ini dalam Majmu' Fatawa jilid 3 390 ya. Dalam perkataan yang lainnya beliau mengatakan fal insan qad yara rabbahu fil manam wa yukhatibu. Seorang mungkin bisa jadi melihat Tuhannya dalam tidurnya, tetap dan juga bahkan mengajaknya bicara. Wa hadza haqqun fi ru'ya, dan ini sangat mungkin dalam mimpi. Wala yajuzu, ini ya terakhir yang kita harus pahami. Wala yajuzu an ya'taqida anna Allah fi nafsihi misla ma ra'a fil manam. Jangan seorang berkeyakinan, atau tidak boleh seorang berkeyakinan bahwa Allah itu seperti yang dia lihat dalam tidurnya. Jadi dalam tidurnya mungkin Allah mau menjadi sesuatu apa gitu ya, seperti yang dia lihat. Tetapi bukan berarti itu hakikatnya Allah, bukan. Itu cuma yang dia lihat dalam mimpinya. Fa inna sa'ir ma yura fil manam la yajibu an yakuna mumathilan. Karena apa yang dia lihat dalam tidurnya tidak mewajibkan itu adalah semisal dengan Allah, tidak. Walakin la budda an takuna surah allati ra'aha fiha munasabatun wa musyabahatun li'tiqadihi fi rabbih. Yang dia lihat dalam mimpi itu adalah memang sesuai dengan apa yang dia kira, yang dia yakini ya. Menurut dia dalam kacamata dia Tuhan itu kayak apa ya, yang akan muncul begitu. Tapi yang jelas para salaf meyakini hal ini. Para sahabat kadang memimpi bertemu Allah, demikian Nabi membenarkan, mendiamkan ya. Riwayat-riwayat menunjukkan para sahabat, tabi'in ya, dari kalangan salaf mimpi berjumpa Allah benar adanya. Tapi tidak boleh meyakini Allah itu gitu. Karena yang dia datang dalam bentuk itu sesuai kadar keimanannya. Imannya makin bagus, yang dilihat makin bagus.
Imannya buruk, jadi dia makin buruk. Tapi qad yakunu, bisa jadi memang mungkin dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini kita belum mendapat ulama-ulama kita bercerita, maksudnya yang kontemporer. Atau andaikan mereka benar berjumpa, mungkin merahasiakannya. Karena apa untungnya, apa fungsinya? Kita kemudian berbangga dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Cukup Allah yang tahu. Ya. Bahkan ada banyak orang berjumpa dengan Rasulullah juga diam, tidak menceritakannya. Jangankan berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa dengan Rasul SAW mendiam, tidak menceritakannya. Karena bercerita tentang Allah berarti lebih besar lagi, bikin orang terkagum-kagum. Hebat bisa ketemu Allah. Wah, ini bisa membuat orang makin sesat ya. Ya ini maksudnya mengultuskan khawatirnya. Seperti yang ramai ya, si Abdul Aziz Sadhan yang bermimpi. Si Abdul Aziz Sadhan itu kan dimasalahkan mana Syekh bin Baz gimana? Ini muridnya Syekh bin Baz lagi cerita, beliau mimpi melihat ada Rasulullah dalam mimpi itu. Lalu kemudian Rasulullah mempersilahkan Syekh bin Baz jadi imam. Lah kok malah yang dimasalahkan Syekh bin Baz? Ya kan yang mimpi muridnya bukan Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz cerita tentang dirinya, ya mungkin berarti berbangga dengan dirinya, dan itu tidak aib besar dalam pandangan salaf. Ya. Kalau orang berbangga dengan apa yang dia lihatnya, ya, dengan hujah apa yang dilihat bahwa dia bertemu Rasulullah, lalu kemudian seolah-olah dirinya terlalu hebat, seperti cerita-ceritanya, ya kan, sebagian orang gitu kan, yang kadang berbangga dengan mimpinya bertemu Rasulullah. Ini tidak fatal, salah. Tapi ini seorang murid, seorang Syekh Abdul Aziz Sadhan bermimpi, dalam mimpinya ada Rasulullah di tengah-tengah majelis itu. Lalu kemudian waktu sholat, giliran tiba waktu sholat, Rasulullah mempersilakan Syekh bin Baz. Itu takwilnya jelas. Takwilnya apa? Beliau memang imam fi sunnah, memang pemimpin dalam hal sunnah, sampai pun Rasulullah bermakmum kepadanya. Ya, itu kalau kita adil memahaminya, ya, tidak kemudian wah dan seterusnya. Karena di zaman beliau rahimahullah Syekh bin Baz, ya, memang orang yang paling tegar di atas sunnah, mufti kerajaan tetapi tidak mempan dengan kerajaannya ibaratnya. Beliau tetap zuhud, tidak istimewa. Beliau bisa bertemu dengan murid-muridnya biasa, meskipun dalam sekejap sudah dikawal sama orang kerajaan. Tapi tawadhu beliau tidak hilang. Ketika memang dars, lalu murid-muridnya masih berkumpul bertanya-tanya, terus biarin. Padahal setelah itu mungkin detik itu juga dikawal langsung dimasukkan ke mobil yang begitu mewah. Tapi beliau tidak pernah berbangga dengan itu. Bahkan pernah ada janji dengan muridnya yang miskin. Dia tidak tahu kalau Syekh bin Baz itu orang sebesar itu, dan dia tidak tahu kalau dia akan disanggupi gitu ya. Karena jadi saya punya makan, nanti makan malam sama saya gitu. Oh, padahal di jam yang sama saya itu diundang makan kerajaan sama raja ya. Tapi setelah salam, ya, saya pamit, saya izin mau kemana? Oh, memenuhi undangan muridnya. Dan muridnya juga ngajakin makan, dan saya sudah mengiyakan. Imam Mahfuz Sunnah, beliau teladan dia dalam masalah sunnah di zamannya. Yang kalau hari ini kita punya kekuasaan mungkin lupa dengan diri kita sendiri, tapi beliau tidak begitu. Makanya wajar saja kalau mimpinya ada seperti itu. Tapi kita sekali lagi bukan mengkultuskan ya. Semua para ulama masih banyak dan jadi rujukan. Ulama besar lebih banyak jadi rujukan. Nah, jadi tentang mimpi tadi bisa dicari makalah-makalah tentang ini yang bahas secara ilmiah. Dan memang dalam beberapa kali daurah saya mengikuti para ulama kita menceritakan benar adanya mimpi bertemu Allah, dan itu adalah sahih. Ya, mimpi bertemu Allah, padahal Allah tidak bisa ditemui di dunia. Nah, itu di alam nyata maksudnya. Tapi kalau di mimpi mungkin.
Dan banyak riwayat salaf menceritakan tentang ini. Jadi itu hanya salah satu ya, itu hanya salah satu. Baik. Sufyan pernah mengatakan kepada Yusuf bin Asbad, "Idza balagha an rajulin bil masyriq annahu sahibu sunnah fabas ilaihi bis salam." Apabila telah sampai kepadamu seorang di ujung timur sana, dia adalah pengikut sunnah, ahlu sunnah, maka berikan ucapan salam kepadanya, sampaikan salam kepadanya. Wa idza balagha an akhar, dan kalau sampai kepadamu orang lain dari ujung maghrib, ujung baratnya, annahu sahibu sunnah, bahwa dia adalah ahlu sunnah, fab'as ilaihi bis salam, sampaikan salam kepadanya. Qad qalla ahlu sunnah wal jamaah. Dia mengakhiri ucapannya karena ahlu sunnah mulai sedikit. Ini tanda cinta yang menebarkan salam. Sampaikan salam ahlu sunnah kepada mereka ahlu sunnah. Kalau kita ada sibuk takdir ya kan, padahal seharusnya untuk saling ta'awun, istimewa, bersatu ya, bersatu itu wajib. Maka harusnya kalau cuma khilaf ijtihadiyah, perselisihan perbedaannya ijtihadi ya, yang sifatnya masih ranah ijtihad, ya harusnya berlogowo. Ustaz itu membolehkan nyoblos, yang ini tidak, ya itu ijtihad. Itu perkara ijtihadi, jadi jangan dibikin ruwet. Ya. Ahlu sunnah, selagi dia masih salafi, ahlu sunnah, saudara kita. Jangan sibuk dengan hal-hal seperti itu. Ini bolehkan nyoblos, ini kan nyoblos. Itu ijtihad. Perkara ijtihadi sangat mungkin. Doktor ini mengatakan begini, giliran doktor ini mengatakan begini, Ustaz Fathul Hakim yang lebih senior mengatakan begini. Itu sangat mungkin. Jadi jangan diperruncing, diperbesar. Antum pilih yang menurut antum legowo, udah gitu aja, yang nyaman. Terus tidak perlu menghina saudara antum yang lain. Ahlu sunnah sedikit. Fab'as ilaihi bis-salam, fab'as ilaihi bis-salam, sampaikan salam kepadanya. Faqad qalla ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah sedikit. Ya. Nah, riwayat yang ke-20, Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, inni la ukhbaru bi mauti rajul min ahli sunnah fa ka'anni afqidu ba'da a'dha'i. Ini masyhur nih. Ucapan ini sering kita dengar kalau ada ustaz kita yang meninggal ya. Kata Ayyub, sungguh saat dikhabarkan kepadaku dengan kematian seorang ahli sunnah, seakan-akan ya aku kehilangan anggota tubuh atau sebagian dari anggota tubuh. Saat aku mendengar berita akan kematian seorang ahlu sunnah, maka seakan-akan anggota tubuhku, aku kehilangan anggota tubuhku atau sebagian anggota tubuh, seperti kehilangan kaki gitu ya, seperti kehilangan tangan, seperti kehilangan anggota tubuh. Ini kalau dengan kematian seorang ahlu sunnah. Apalagi kalau yang meninggal adalah singa-singa ahlu sunnah yang mereka berjuang dari awal, masya Allah. Maka ani afkidu ba'da a'dha'i, seakan-akan aku kehilangan sebagian dari anggota tubuhku. Ini gambaran betapa ahlu sunnah pertama berarti ta'awun, saling bersatu di atas satu yang lain. Al-muslim kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin itu seperti bangunan satu tubuh. Yashuddu ba'dahu, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau ada anggota tubuh yang lainnya sakit, masih sakit pula. Ya. Ini yang dirasakan seharusnya begitu, bukan malah gembira dengan kematian seorang ahlu sunnah. Beda dengan kematian ahli bidah ya. Tentu ya, membuat kita gembira. Berarti bumi mengalami istirahat. Jadi ahli bidah kalau mati pun meninggal, ya bumi berhenti dari kepayahannya selama ini menanggung dosa dia, efek dari dosa dia. Ada dosa punya efek. Bidah itu merusak ya, merusak bumi. Bukan hanya maksiat, bahkan yang lebih besar dari maksiat adalah bid'ah.
Bagaimana perkataan Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim pernah mengatakan syaitan lebih mencintai bid'ah ketimbang maksiat, atau maksiat lebih dicintai iblis ketimbang bid'ah. Kenapa? Karena orang berbuat bid'ah tidak menyadari kalau itu bid'ah, tapi maksiat orang sadar itu maksiat. Makanya pintu bid'ah lebih dicintai oleh iblis ketimbang pintu maksiat. Minum khamr, banyak orang nggak tahu itu dosa. Yang jatuh paling berapa orang? Berzina, banyak orang tahu dan malas untuk melakukan dosa itu. Ya. Masih banyak yang halal, masih dibolehkan. Ya baik. Membuat nangis setan gitu. Godain antum biar selingkuh, malah antum poligami, nangis dia siang malam. Ya. Ada pertanyaan yang lucu, Syekh, seorang akhwat Saudi bertanya ke Syekh, gimana nasib saya nanti? Saya tidak menginginkan suami saya itu menikahi bidadari. Apakah kemudian aku tidak masuk surga? Ya, kamu masuk surga tetap, dan kamu ratunya para bidadari. Aku lebih baik mati ya Syekh kalau suamiku harus menikah lagi. Jawaban Syekh. Ini kan konyol ini kan. Di surga memang setiap laki-laki minimal dapat 2 bidadari. Itu minimal. Bidadari itu minimal dapat 2. Kalau yang mati syahid 70 bidadari. Itu pasti itu. Itu harga mati. Nggak bisa ditawar. Jadi para istri-istri di dunia itu memang pasti akan menjadi pemimpin para bidadari. Makanya artinya kalaupun di dunia tidak poligami, pasti poligami di akhirat dengan bidadari, maksud saya. Paham ya? Loh, saya mendingan mati Syekh kalau saya harus suamiku nikah lagi kan? Dijawab sama Syekh, apa jawaban Syekh? Allah akan cabut cemburumu, nanti nggak ada cemburu, tenang aja. Allah cabut cemburumu, di surga nggak ada cemburu, makanya nyaman, nanti tenang aja. Di dunia ada cemburu, makanya berat, ya kan? Tapi di akhirat atau di surga tidak ada cemburu, kayak itu masuk akal juga ya. Karena akhirat ini aneh, pengennya seumur hidup sampai surga sama mati cuma dengan suaminya, nggak mau ada lagi lah. Allah berikan khurun itu, khurun itu jatahnya mereka, nggak bisa ditolak. Ya, ada aja. Kalau yang lainnya orang ajam, orang non Arab mungkin wajar, tapi yang lainnya orang Arab ketawa gitu. Kadang sampai seawam itu ya, maksudnya yang itu terjadi di kalangan mereka sudah biasa, lumrah aja, masih ada yang tabu. Bagaimana dengan kita ya, umat Islam di Indonesia yang masih sangat jarang mengamalkannya. Bahkan riwayat-riwayat tentang bidadari ngomeli istri-istri dunia itu riwayat sahih ya. Kalau nanti di dunianya suaminya banyak disia-siakan, tidak dihormati, bahkan mungkin banyak diomelin, dibalik nanti di akhirat di surga justru bidadari surga akan ngomeli istri-istri. Ya. Nah, lihat yang sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Di antara perkataan yang lain yang disebutkan Imam Ibnu Jauzi tentang berpegang teguh dengan sunnah ini, yaitu riwayat yang dikatakan oleh Ibnu Syaudab. Ibnu Syaudab pernah mengatakan, inna min ni'matillah ala syab idza nasaka an yu'akhi sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Di antara nikmat Allah atas seorang pemuda, yaitu yang dia tumbuh di atas sunnah, dia bergaul dengan ahlu sunnah, seorang ahlu sunnah. Lalu seorang ahlu sunnah tadi akan membawanya dia, menggiringnya ke dalam sunnah. Nah, ini nikmat Allah SWT. Kalau masih ada anak-anak muda yang mau duduk-duduk dengan ahlu sunnah, seharusnya yang mendekati preman itu kita ya, bukan mereka dari jamaah tabligh. Kenapa? Karena preman itu sudah mudah disentuh, memang mudah untuk menerima kebenaran ketimbang ahli bidah. Ya, secara logika memang ahli maksiat itu
masih mudah menerima kebenaran ketimbang ahli bidah. Karena ahli bidah atau ahli bid'ah ya itu sudah terkunci mati. Innallaha ihtajaba an ahli bid'ati taubatan. Nabi pernah mengatakan demikian. Allah menghijab, menghalangi bagi pelaku bid'ah itu untuk taubat. Memang dihalangi untuk taubat. Merasa enjoy dengan bid'ahnya, merasa nyaman dengan bid'ahnya, merasa afdol dengan bid'ahnya. Itulah orang-orang ahli bid'ah. Makanya kalau dinasihati mana lebih sulit. Tapi kalau ada anak muda yang nakal, suka nongkrong, mungkin suka begadang, kita duduk di sana, kita tarik mereka ke dalam sunnah, itu lebih baik. Ini yang dimaksudnya. Termasuk nikmat Allah atas seorang pemuda adalah yang dia tumbuh ibadah di atas sunnah, bergaul dengan sahibus sunnah, sehingga sahibus sunnah itu mengembalnya atau membawanya ke dalam sunnah. Ya. Tersirat secara tidak langsung ini maknanya adalah kita untuk menggaul atau bergaul dengan anak-anak muda kita ya, sehingga membimbing mereka kepada sunnah. Kita yang sudah ngaji, yang sudah tahu ilmu, memang namanya anak-anak muda susah untuk ngaji. Begitu ngaji, fanatik juga. Ya, ada ring 1, ring 2 ini memang harus diluruskan ya. Tugasnya ustadznya untuk meluruskan, jangan mendiamkan. Mereka mungkin kembali lagi ke di zaman jahiliyah ya, sebelum masuk sunnah. Menganggapnya kalau orang berilmu itu ya diperlakukan luar biasa, harus pakai ring 1, ring 2. Ini perlu diingatkan saja, nggak perlu berlebihan ya. Menurut saya ya tidak perlu berlebihan. Sami'tu Yusuf bin Asbat yaqul kana abi qadariyyan wa akhwali rawafid ya Allah. Ini seorang ahli sunnah bercerita. Yusuf bin Asbat pernah mengatakan, bapakku dulu seorang qadari. Paman-pamanku dari kalangan ibuku, paman-pamanku dari ibuku adalah Rafidah. Ini beliau Masya Allah menceritakan bagaimana beliau tetap tegar di atas sunnah meskipun bapaknya sendiri seorang qadari. Bahkan paman dari ibunya adalah Rafidah. Ya, kita tahu qadari ada orang-orang yang disebut qadariyah karena menafikan qada atau takdir Allah. Ya. Mereka meyakini bahwa af'al al-ibad makhlukah lahum dunahu. Perbuatan hamba itu makhluknya hamba, sehingga bukan ciptaan Allah kata mereka, tapi ciptaan hamba itu sendiri. Alias hamba berbuat sekendaknya. Ini menurut orang qadariyah. Mereka menolak takdir. Takdir itu tidak ada kata mereka, karena hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Dan ini bertentangan dengan kelompok sebelahnya yaitu Jabariyah yang meyakini manusia itu seperti wayang, hanya digerakkan mengikuti skenario, tidak ada pilihan. Nah, ini salah, karena manusia itu sekaligus mengikuti skenario, sekaligus juga mengikuti permainannya sendiri, ya, pilihannya, ikhtiar. Allah tidak memaksakan orang untuk beriman atau tidak kafir. Allah tidak pernah memaksa orang itu untuk meninggalkan maksiat atau tidak meninggalkan, terserah pilihan dia. Ya. Man kana an yu'min falyu'min, wa man kana an yakfur falyakfur. Allah mengatakan begitu. Barang siapa mau beriman, silakan beriman. Barang siapa mau kafir, silakan kafir. Ya, tidak ada paksaan. Nah, la ikraha fid din. Dan pertengahan dari dua kelompok ini ahlus sunnah yang meyakini bahwa hamba bisa berbuat sesuai pilihannya, tetapi bagaimanapun pilihannya di bawah kehendak Allah, di bawah takdir Allah. Kalaupun dia punya ambisi yang keras, cita-cita yang kuat, yang tinggi, tapi tidak akan pernah terwujud kalau Allah tidak akan takdir. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ayat ini membantah dua kelompok tadi. Wa ma tasyauna, apa yang kalian kehendaki? Berarti Allah menetapkan manusia itu punya kehendak, manusia punya pilihan, manusia itu punya choice, pilihan ya. Terserah dia mau berbuat apa. Tapi apapun yang dia inginkan illa yasha Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan wa man lam yasha lam yakun. Ibnu Qayyim pernah mengatakan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi.
dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga orang bisa mengukur diri ya, bahwa usaha boleh, tetapi tetap ketika tidak terjadi ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rafidah, sedikit lagi. Adapun Rafidah di antara adalah mereka orang-orang yang termasuk kelompok dari pecahan Syiah ya. Ada Rafidah, ada Imam ya. Dan sebab penamaan Rafidah ini adalah karena Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika keluar dari Hisham bin Abdul Malik ya, lalu fata'ana askaru fi Abi Bakar wa mana'ahu min dhalik. Lalu pasukannya ini mencacat, mencela, menolak akan kepemimpinan Abu Bakar ya. Farafadu, maka mereka pun menolak, sepakat ya. Anak buahnya ikut-ikutan. Jadilah mereka disebut Rafidah yang menolak. Ada juga yang mengatakan summu Rafidah, dikatakan Rafidah li'annahum rafada imamata Abi Bakr wa Umar, menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Dan banyak perkataan yang lainnya. Ada yang mengatakan juga Rafidah itu karena menganggap bahwa Allah itu keliru memberikan rasulan, harusnya kepada Ali malah kepada Muhammad. Nah ini jelas sangat jauh dari akidah yang benar, yang sangat jauh. Maka di antara akidah mereka ijma'uhum ala anna nabi nas ala istikhlafi Ali bin Abi Thalib ismihi. Mereka sepakat bahwa Nabi SAW pernah menaskan, pernah menyebutkan kepemimpinan setelah beliau itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah menyebutkan namanya. Ini menurut mereka, ijma'nya mereka. Yang kedua, menurut mereka anna aksara sahabat dhallu, banyakkan sahabat itu sesat bitarkim iktidabihi ba'da wafati Nabi, karena tidak mengikuti Ali sepeninggal Nabi. Jadi mereka dianggap sesat oleh orang-orang Syiah Rafidah karena tidak mengikuti Ali setelah Nabi meninggal. Yang ketiga, di antara kerusakan pemahaman mereka adalah bahwa imamah la takunu illa binas wa tauqif wa annaha qarabah. Bahwa imamah itu di sana ada 12 ya, imam mereka. Kepemimpinan itu tidak ada kecuali dengan nas atau tauqif. Dalam istilah lain harus ada dalilnya ya. Dan dia adalah harus kerabat Nabi. Dan ini ya meskipun mungkin agak mendekati kebenaran, karena Nabi mengatakan al-imamah fi Quraisy, kepemimpinan itu harusnya dari Quraisy. Tapi apakah itu kemudian hukum paten? Nabi mengatakan seperti itu, tidak ya. Pada kenyataannya khilafah Utsman, khilafah yang ada juga enggak kebanyakan dari Quraisy. Apalagi dengan pergeseran. Zaman makin atau tempat makin jauh dari Arab Saudi atau waktu Jaziratul Arab ya, makin kemudian pemerintahan itu sudah nggak lagi Quraisy ya. Memang afdolnya dari Quraisy, tapi bukan berarti harga mati ya. Maksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Ada yang ditanyakan dari pemaparan ini? Istausu bi ahli sunnah fa innahum ghuraba. Terakhir mungkin ini penutup ucapan, selalu berikan nasihat pada ahli sunnah, karena sunnah mereka itu orang-orang yang asing ya. Dan sunnah itu Islam juga surga. Ini sebagaimana perkataan Imam Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan orang-orang ahli sunnah mereka ada orang-orang yang mencerminkan sahabat Rasulullah. Makanya tidak salah kalau seperti Imam Syafi'i mengatakan, aku apabila melihat seorang ahli sunnah seakan aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Berarti kita jika memang benar-benar mengklaim diri seorang ahli sunnah, seyogianya untuk berusaha meniru para sahabat Rasulullah SAW. Karena ini yang dikatakan Imam Syafi'i, apabila aku melihat ahli sunnah seakan-akan aku melihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Nah, demikian Allah Ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi